Ya, itu dua kondisi kaum muslimin menyambut datangnya Ramadan. Dan ada satu lagi kondisi kaum muslimin dengan menyambut datangnya Ramadan, yaitu mereka bergembira dan kangen Ramadan. Ya Allah, Ramadan datang, aku senang banget dengan Ramadan. Sambut Ramadannya, dijaga Ramadannya, disiapkan dengan amalan-amalan yang akan mereka kerjakan nanti di dalam bulan Ramadan. Jadi begitu kangennya, begitu bergembiranya, dia sudah siapkan. Nanti saya Ramadan itu seperti ini. Puasa saya akan saya isi dengan tilawah-tilawah saya. Akan saya isi dengan murojaah, akan saya isi dengan mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah kami pelajari sebelumnya. Menyiapkan semuanya betul-betul terisi dengan sebaik-baiknya. Nah, Ustaz Zaki juga yakin bahwasanya kalian akan mengisi dan kalian bergembira dengan datangnya Ramadan dengan pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pahala yang akan kalian dapatkan. Kalian perlu tahu, ternyata Ramadan ke Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Sungguhnya dari Ramadan ke Ramadan itu mukaffiratun lima bainahunna. Dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana tidak kita rindu, bagaimana tidak kita gembira. Datang sebuah bulan, sebuah masa yang ternyata di dalamnya ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting lagi adalah itkun minan nar, kita akan dijauhkan dari api neraka, diangkat derajat kita Allah Subhanahu wa taala dengan dinaikkan derajat-derajat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah arti dari kebahagiaan sesungguhnya yang kita bisa dapatkan. Kesenangan yang sesungguhnya, ketentraman yang sesungguhnya yang harus ada dalam kehidupan kita. Anak-anakku, itulah beberapa poin yang saat kita mau mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, maka semua akan kembali kepada kita. Akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala macam penyakit-penyakit. Jauhkan dari Covid. Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu kepada kita semua saat kita bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Saat kita bisa menyambut dengan penuh cinta dan kangen terhadap Ramadan, dan di akhir-akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya kepada kita semua dan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan buat kita semua. Itu Ustaz Adit mungkin yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan semangat atau motivasi baru buat kita menyambut Ramadan dengan penuh sukacita dan juga mengisi dengan penuh semangat baru, dan di akhirnya kita pun bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Ya, luar biasa. Gimana Ustaz Zaki? Kondisi kita sekarang misalnya dalam kondisi yang cukup lumayan agak gimana ya, hati kita betul-betul dilema banget saat Betul. kondisi lagi Covid, Iya. ya kan, terus kita diajak untuk beribadah, Betul. untuk berkumpul bersama di masjid ini. Kalau apa dalam pandangannya gimana Ustaz? Semangat itu kayaknya memang betul-betul harus kita jaga di bulan Ramadan ini, karena tadi ada kondisi Di mana kita juga harus menjaga jarak. iya, menjaga jarak juga dan lain sebagainya. Kalau secara kesehatan, apakah pernah gitu kan, kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW kondisi seperti ini, apakah Rasulullah akhirnya meninggalkan sholat berjamaah ataukah Rasulullah meninggalkan sholat tarawihnya? Saya pikir sih nggak ada seperti itu. Tapi di Ramadan ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita semua. Betul. Jadi datangnya Covid itu, datangnya virus mengganggu ibadah kita, itu sebenarnya ingin menguji kita betul-betul. Betul. Dengan datangnya Ramadan ini udah setahun lebih kan? Udah setahun lebih datang virus Covid ini, ya kan? Virus COVID-19 ini betul-betul di akhir
yang kita lihat kondisi sekarang mudah-mudahan semakin membaik. Betul. Kita tutup dengan Ramadan, Semakin mudah-mudahan berkurang juga ya. setelah ada Ramadan ini kita bisa menghilangkan itu semua dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita sehingga virus ini kembali. Virus ini ditemukan obatnya dan kita pun bisa belajar bertemu lagi bertatap muka di sekolah ya. Masya Allah. Kalau misalkan itu bisa kita dapatkan. Itu. Nah, ini ada satu tulisan dari Qala Ali bin Abi Thalib an-makna taqwa, memberikan gambaran motivasi baru sebagai penutup dalam kajian kita pada hari ini. Kita kenal bagaimana tujuan dari puasa kita di hari ini adalah takwa. Nah, Sayyidina Ali memberikan gambaran kepada kita semua tentang takwa itu. Kalau tadi perkataan atau sabda Rasulullah SAW tadi, firman dari Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita untuk mewujudkan takwa itu ada dalam kehidupan kita. Nah, ini ada perkataan Ali bin Abi Thalib tentang makna takwa. Kata beliau, al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu lirrahil. Ini sebenarnya tadi yang Ustaz tadi baca jangan sebagai mukadimahnya. Bisa kutip sedikit nih Ustaz. Oh, Masya Allah. Ustaz ini dalam bahasa Arabnya jangan ditanya nih. Masya Allah. Jangan Ustaz kalau ngikut juga pakai bahasa Arab. Oh, bisa Oh, jadi. enggak ya Ustaz. Bisa jadi Ustaz. Oh. Nih artinya nih kata Ali bin Abi Thalib bahwasanya takwa itu adalah takut pada Al-Jalil, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengamalkan Al-Qur'an wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Qur'an. At-tanzil itu Al-Qur'an yang Allah turunkan. Wal qana'atu bil qalil, qana'ah dengan yang sedikit, cukup dengan yang sedikit. Terus yang terakhir adalah al-istidadu lirrahil, mempersiapkan diri untuk dijemput. Dijemput maut, dijemput kematian. Itulah arti takwa. Sekarang takut pada Allah, mengisi kehidupan dengan Al-Qur'an, cukup dengan apa yang ada, mempersiapkan diri tentang apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, yaitu kita beramal dengan sebaik-baiknya. Itu Ustaz Adit sebagai penutup di kajian di dalam Taib ini, mudah-mudahan ini memberikan motivasi baru buat Ustaz Zaki dan untuk kita semua sehingga kita bisa meraih nilai takwa di dalam bulan Ramadan pada kesempatan kali ini. Silakan Ustaz, mungkin ada yang kita diskusikan. Ya, Masya Allah, luar biasa apa yang dipaparkan oleh kiai kita, Ustadz kita, Ustadz Zaki. Masya Allah, teman-teman, anak-anakku SD 6 kelas 1 sampai dengan kelas 6. Berikut pemaparan dari Ustadz Zaki. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan apa yang Ustadz Zaki sampaikan. Kita mampu melakukannya apa yang Ustadz Zaki sampaikan dan membuat kita lebih semangat lagi, lebih bergembira lagi dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, Ustadz Zaki, ini mungkin ada satu pertanyaan dari beberapa pemaparan yang tadi antum sampaikan ya Ustadz Zaki. Siap. Karena pertanyaan ini pun sering terkadang anak-anak itu bertanya gitu kan. Ya, siap. Jangankan anak-anak, orang tua pun banyak yang bertanya, ya. Anak-anak itu biasanya kan sangat tahu gitu ya. Anak-anak itu biasanya sangat tahu tentang bulan suci Ramadan itu setan-setan dibelenggu nih Ustaz. Betul. Nah, setan-setan itu diikat, setan-setan itu tidak ada di dunia gitu kan, karena dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kenapa masih banyak gitu Ustaz? Kenapa masih banyak daripada makhluk-makhluk Allah, terutama manusia, yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atas perintah-perintah Allah? Itu kenapa Ustaz? Kan kita anak-anak ini tahu ya, kalau bisa kita berbuat buruk itu pasti datangnya dari setan gitu kan. Iya, betul. Ada kita terkena godaan setan, kena bisikan setan gitu. Nah, setan ini dibelenggu tapi masih banyak orang yang berani melakukan maksiat. Kira-kira itu kenapa Ustaz? Nah, silakan Ustaz. Iya Ustaz. Di bulan Ramadan betul kita tahu sungguhnya setan itu dibelenggu. Neraka pintunya ditutup, Betul. surga pintunya dibuka. Tetapi masih aja ada mereka-mereka yang
melakukan kemaksiatan dan ini tidak ada di anak-anak kita. Masya Allah. Ini di luar berarti ya? Betul, di luar. Jauh. Di luar masih di sini juga Greenfield enggak ya? Jauh. Ustaz Zaki, Ustaz Adi dan para ustaz dan ustazah di sekolah itu yakin sungguhnya kalian dengan datangnya Ramadan itu bisa mengisi dengan maksimal dengan ibadah-ibadahnya. Nah, kalau ternyata saat datang Ramadan yang katanya setan itu sudah dibelenggu, ternyata dia masih juga ngikutin kata bisikan setan. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata kebiasaan setan itu sudah ada dalam kehidupan dia. Wah, Masya Allah. Jadi walaupun dia udah ditinggalkan oleh setan-setan yang sudah dibelenggu, tapi karena itu udah menjadi karakter dia, jadi nggak bisa ditinggalin. Itu sudah menjadi karakter dan itu tidak ada di dalam karakter anak-anak SDIT Insamandi Greenfield. Jauh. Jauh. Insya Allah tidak ada nih. Tidak ada. Dan Ramadan kali ini kita lihat bagaimana sejak pertama saja mereka sudah mengisi dengan tarhib Ramadan yang penuh dengan manfaat. Semangat yang baru mereka, gitu kan? Insya Allah kebiasaan mereka itu jauh dari yang tadi sudah dilakukan orang itu. Tetapi anak-anak kita lebih dekat kepada kebaikan-kebaikan, lebih dekat kepada kejujuran, lebih dekat kepada kemandirian, lebih dekat kepada kepedulian dan lain sebagainya. Yang itu menjadi karakter mereka dalam kehidupan ini. Berarti saat di bulan suci Ramadan ini adalah momentum untuk kita nih, Sat, merubah karakter kita nih. Betul, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Gitu, yang sering berkata kotor harus diubah di bulan suci Ramadan. Betul, Ustaz. Dan harus benar-benar sering kita ucapkan kata-kata baik sehingga menjadi karakter yang baik buat kita gitu. Betul. Jadi lupa dengan karakter buruknya gitu kan. Nah, itu teman-teman dari tips dari Ustaz Zaki, karena tadi adalah ada sifat-sifat setan yang sudah biasa kita lakukan sehingga menjadi terbiasa di bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu nih, mumpung setan dibelenggu, pintu surga dibuka, dan kita pun berjamaah melakukannya. Sama-sama merubah karakter buruk kita menjadi karakter baik. Ya, yang sering berkata bohong, yang sering tidak jujur, yang sering diam-diam minum es siang hari di bulan Ramadan. Tidak ada di mulut kita, Ustaz. Betul, Ustaz. Itu yang jauh, teman-teman. Maksud Ustaz yang jauh-jauh ya, yang jauh-jauh. Tidak ada di murid kita itu luar biasa ya. Teman-teman kita nih ya, itu luar biasa yang sekolah di SD itu sama di Greenfield. Puasanya full ya. Dari 1 sampai 30 Ramadan ya, full ya. Terus konsisten dari mulai sahur sampai maghrib. Selalu berkata baik, selalu sedekah. Nah, itu ciri-ciri sekolah kita dan murid-muridnya yang luar biasa ya. Maka jangan lupakan predikat itu, teman-teman ya. Jadi harus tetap semangat menjalankan puasa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz Zaki, Masya Allah, terima kasih luar biasa pemaparannya hari ini ya. Kita bersyukur di sekolah kita ada Ustaz ulama besar Ustaz Zaki ya, yang luar biasa pemaparannya. Dan ini semua menjadi muhasabah buat kita, menjadi peringatan buat kita, menjadi penambah wawasan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini dalam rangka tarhib Ramadan atau menyambut bulan suci Ramadan. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, anak-anakku SD 1 sampai dengan kelas 6 yang mudah-mudahan dalam lindungan Allah. Demikianlah acara rangkaian tarhib Ramadan ya hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa yang terpenting adalah kita mengaplikasikan, kita melakukan apa yang tadi kita terima ilmunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau hari ini atau tausiah dari Ustaz Zaki ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini ya teman-teman ya. Komen di bawah ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga Allah melipat gandakan pahala buat antum semua, buat kita semua, dan kita senantiasa diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran, naktafi bihadzal qadar. Ustaz Adit dan Ustaz Zaki undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tutup. Lu sebenarnya kayak lu bingung banget.